Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di video ini saya akan menjelaskan tentang kekonsistenan SPL. Mari kita lihat sistem persamaan dan interpretasi geometris di bidang dan ruang sebagai berikut ini. Perhatikan 3 sistem persamaan linier berikut ini. Yang pertama adalah X plus 2Y sama dengan 0, dan persamaan yang kedua adalah 3X minus 4Y sama dengan 10. Kemudian yang kedua, X plus 2Y sama dengan 0 dan X plus 2Y sama dengan 2, kemudian X plus 2Y sama dengan 0 dan minus X minus 2Y sama dengan 0. Ketiga SPL ini secara geometris dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 2 garis X plus 2Y sama dengan 0 dan 3X minus 4Y sama dengan 10 ini secara geometris ini berpotongan di tepat satu titik, yaitu titik 2, minus 1 seperti terlihat pada gambar 1. Nah, dengan demikian SPL yang nomor 1 tadi ini memiliki solusi yang tunggal, yaitu ini ya, pasangan XY 2 minus 1 ini. Ya, kalau kemudian kita tuliskan dalam bentuk himpunan solusi, kita akan dapatkan himpunan solusinya ini ya anggotanya hanya satu ini. Ini gambar untuk yang SPL nomor 1. Ya, di sini ini adalah titik potongnya. 2, minus 1. Nah, kemudian untuk SPL nomor 2 yaitu X plus 2Y sama dengan 0 dan X plus 2Y sama dengan 2, gambarnya seperti yang ada di gambar 2 ini. Garisnya itu masing-masing ini saling sejajar satu sama lain. Ya, dengan kata lain, kalau kita cari titik yang sekaligus berada di garis pertama dan kedua, kita tidak akan mendapatkannya. Artinya berarti SPL ini tidak memiliki solusi, atau dengan kata lain himpunan solusinya itu adalah himpunan kosong. Untuk SPL yang nomor 3 yaitu X plus 2Y sama dengan 0 dan minus X minus 2Y sama dengan 0, gambaran grafik untuk SPL ini itu adalah seperti pada gambar 3 ini. Dua garis tersebut adalah dua garis yang berimpit. Dengan demikian SPL-nya ini memiliki tak berhingga banyak solusi, yaitu semua titik yang ada di garis ini akan memenuhi SPL tersebut. Sekarang misalkan kita punya SPL 3 persamaan dan 3 variabel X, Y, Z. Secara geometris, ketiga persamaan ini dapat digambarkan sebagai 3 bidang datar yang keadaan ketiganya itu dapat diilustrasikan sebagaimana pada gambar 4 ini. Ya, gambar yang pertama kita lihat ini berarti 3 bidang ini adalah saling paralel satu sama lain. Kemudian yang kedua, bidangnya ini saling beririsan dan bentuk irisannya ini adalah berupa garis lurus seperti bendel buku yang di 2. Kemudian yang di 3, bidang yang pertama dengan yang kedua ini sejajar, kemudian dipotong oleh bidang yang ketiga. Dalam hal ini kita tidak bisa menemukan titik yang berada sekaligus pada 3 bidang. Demikian juga untuk yang keadaan nomor 4, ini kita tidak akan mendapatkan satu titik yang sekaligus berada pada 3 bidang. Nah, untuk gambar yang kelima, kita lihat di sini, nih ya. Bidang pertama berpotongan dengan kedua, kemudian dipotongkan lagi dengan 3. Di sini ada satu titik yang sekaligus berada di 3 bidang. Ya, dengan demikian kalau kita punya SPL 3 persamaan dan 3 variabel, gitu. Kalau 3 bidang itu secara geometris memenuhi keadaan 1, 3, atau 4, maka SPL-nya ini yang bersesuaian tidak akan memiliki solusi. Jika 3 bidang tersebut beririsan seperti pada keadaan 2, maka SPL yang bersesuaian memiliki tak berhingga banyak solusi, yaitu semua titik yang ada pada garis irisannya. Nah, kemudian jika 3 bidang tersebut memenuhi keadaan yang nomor 5, maka sistem persamaan linier yang bersesuaian akan memiliki tepat satu solusi, yaitu satu titik perpotongan 3 bidang tersebut. Secara umum SPL itu bisa memiliki solusi, bisa juga tidak memiliki solusi. Nah, sistem persamaan linier atau SPL yang memiliki solusi ini disebut sebagai SPL yang konsisten. Nah, yang tidak memiliki solusi itu disebut sebagai SPL yang inkonsisten atau tidak konsisten. Dengan kata lain, sistem persamaan linier bintang ini merupakan sistem persamaan linier yang konsisten kalau kita bisa menemukan pasangan ini X1, X2, Xn sama dengan S1, S2, Sn yang memenuhi semua persamaan linier pada SPL bintang ini. Kemudian sistem persamaan linier bintang ini merupakan sistem persamaan yang inkonsisten jika tidak ada pasangan yang seperti ini yang memenuhi semua persamaan linier pada sistem persamaan linier bintang.
Dengan kata lain, untuk sebarang pasangan ini, kita selalu bisa menemukan persamaan linier pada persamaan linier bintang yang tidak dipenuhi oleh pasangan ini. Pada teorema 2.4.1 ini, kita akan melihat bahwa SPL yang konsisten itu hanya memiliki solusi yang tunggal atau tak berhingga banyak. Jadi tidak pernah misalkan SPL itu hanya solusinya ada sebanyak 10, 7, atau misalkan yang lainnya lagi. Jadi kalau kita punya dua solusi untuk suatu SPL, maka dari dua solusi itu kita bisa turunkan solusi-solusi yang lain dan ada tak berhingga banyak. Mari kita lihat buktinya. Misalkan sistem persamaan linier bintang ini adalah sistem persamaan linier dengan solusi tidak tunggal. Artinya berarti kita bisa menemukan setidaknya dua solusi. Katakanlah solusi yang pertama adalah yang atas ini, kemudian solusi yang kedua ini yang bawah, menggunakan ada aksen-aksennya. Ya. Nah, karena keduanya ini solusi, artinya kita jadi punya persamaan ini. AI1SI plus dan seterusnya AINSN itu sama dengan BI, dan AI1S1 aksen plus AI2S2 aksen dan seterusnya AINSN aksen sama dengan BI. Dan ini berlaku untuk semua I dari 1, 2 hingga N. Kalau kemudian kita bentuk jumlahan ini, AI1 kali S1 plus R kali selisih antara S1 dengan S1 aksen plus dan seterusnya sampai AIN dikali SN ditambah R kali SN minus SN aksen. Ya, kita akan dapatkan ini akan sama dengan AI1S1 dan seterusnya AINSN. Jadi ini AI ini dikalikan yang bagian depan ditambah yang ini dikalikan yang suku kedua di kurung ini. Nih, ya. Jadi dengan menggunakan sifat distributif bilangan real biasa. Ya, jadi kita punya yang kedua. Kemudian kalau kita lanjutkan, ini di sini ini tetap, kemudian yang di sini R-nya kita keluarkan. Kemudian kita gunakan sifat distributif lagi, kita akan punya ini dikurangi ini. Tetapi yang ini tadi, karena tadi S1 sampai Sn tadi adalah solusi, kita akan punya ini sama dengan BI. Yang ini juga demikian. Kemudian yang di dalam kurung di sini juga iya. Jadi kita punya BI plus RBI minus RBI. Dan ini tidak lain BI. Artinya X1, X2, Xn yang sama dengan ini ya, yang di dalam kurung ini juga merupakan solusi lagi untuk SPL yang bintang tadi. Dan ini berlaku untuk semua bilangan real. Artinya kemudian kita memiliki tak berhingga banyak solusi. Mari kita lihat contoh berikut ini. Misalkan kita punya SPL 3 persamaan 3 variabel, kita nggak tahu bentuknya SPL-nya seperti apa. Di sini variabelnya X, Y, Z. Kemudian kita punya solusi ini, ya. Oh maaf, ini mestinya X1, X2 ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi ini X1, X2, X3-nya misalkan 3 minus 1, 1. Kemudian solusi yang kedua ini adalah 11 minus 5, 5. Ya, keduanya merupakan solusi. Nah, menurut teorema 241, SPL tersebut memiliki tak berhingga banyak solusi karena sudah ada lebih dari satu, berarti pasti ada tak berhingga banyak solusi. Solusi yang lain bagaimana? Untuk bilangan real R, kita akan punya ini X1, X2, X3 sama dengan 3 minus 1, 1, ini adalah ya solusi yang pertama. Kemudian di sini ini kita selisihkan, yang ini dengan yang di sini, ini yang berada di dalam kurung, jadi kita mendapatkan ini 3 dikurang minus 11, kemudian di sini ini minus 1 minus 5, 1 minus 5, begitu ya. Nah, ini juga akan merupakan solusi. Nah, sebagai contoh untuk R sama dengan 1, minus 1 dan 3, kita akan dapatkan solusi-solusi ini. Minus 5, 3, 3, kemudian 11 minus 5, 5, dan minus 21, 11 minus 11. Nah, sekarang ini di latihan soal 2.4 ini ada beberapa soal. Yang pertama ini diberikan SPL seperti ini. Ya, kemudian di sini adik-adik diminta menentukan semua nilai K agar SPL ini memiliki solusi yang tak berhingga banyak. Kemudian soal yang nomor 2 diberikan SPL seperti ini. Ya. Nah, di sini ini ditanyakan apakah SPL tersebut memiliki solusi. Jika ya, tentukan apakah solusinya tunggal atau tidak.
Kemudian yang ketiga, ini juga demikian ya. Di sini adik-adik diminta untuk menentukan apakah SPL-nya memiliki solusi atau tidak dan mengapa. Adik-adik demikian materi 2.4. Kita lanjut ke materi berikutnya di video yang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.